Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMA Negeri 5 Bekasi yang saya hormati, Ibu Sumartini. Kepada yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMA Negeri 5 Bekasi, teman-teman seperjuangan dan adik-adik kelas yang saya cintai, serta seluruh tamu hadirin yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam rangka acara sharing session mengenai cara menjadi pembelajar yang hebat dan efektif. Hadirin yang saya hormati, kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran tertentu bagi siswa seperti matematika atau fisika bukanlah keluhan yang asing. Banyak sekali siswa yang kerepotan dalam mempelajari rumus-rumus dan teori-teori tertentu sehingga stres dan bahkan cenderung melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat sebagai rasa pelampiasannya atas rasa bosan ketika belajar itu. Banyak sekali siswa yang bermain gawai, berleha-leha atau bermain-main dengan temannya sampai lupa waktu. Bahkan tidak sedikit pula siswa yang terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan yang negatif, bahkan terjerumus tawuran atau konsumsi obat-obatan terlarang. Padahal seharusnya belajar tidak menjadi sesuatu yang menyiksa batin dan menyebabkan stres. Seharusnya belajar dijadikan suatu proses yang menyenangkan karena membawa banyak manfaat. Hanya dengan belajarlah manusia dapat mencapai apa yang diinginkannya dan meningkatkan taraf hidupnya dengan cara mengamalkan dan menerapkan ilmu yang sudah diperolehnya melalui proses belajar tersebut. Dengan sikap yang konsisten dan disiplin, serta pola pikir bahwa belajar akan mendatangkan manfaat, kita dapat mencapai hasil yang memuaskan tentu saja demi diri kita sendiri. Namun, apakah Anda sekalian tahu cara menjadi pembelajar yang hebat dan efektif sesuai yang sudah saya sampaikan tadi? Hadirin yang saya hormati, ada 7 cara menjadi pembelajar hebat yang sebenarnya bisa Anda terapkan dari kehidupan sehari-hari. Apa sajakah itu? Pertama, yakinkan diri Anda bahwa Anda hebat. Keyakinan merupakan langkah yang awal dan paling penting untuk melanjutkan usaha-usaha lainnya. Banyak sekali pembelajar yang langsung merasa pesimis hanya karena satu kegagalan kecil. Padahal seharusnya kita belajar dari semua kegagalan kita. Jika kita tidak mau bangkit dari kegagalan yang kita alami, kita tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah berhasil. Kita harus belajar mencintai kekalahan, karena semakin terbiasa kita dengan kekalahan, kita akan semakin paham bahwa kekalahan adalah bagian yang lumrah dari proses belajar. Tanamkan percaya diri dengan mengingat seluruh prestasi Anda, sekalipun prestasi tersebut adalah prestasi yang kecil. Misalnya memperoleh pujian dari orang lain, atau mengerti penjelasan guru atau mentor. Bangunlah kepercayaan diri Anda untuk melakukan hal-hal yang lebih besar, lebih mengagumkan lagi. Karena dengan memanfaatkan potensi dan kelebihan Anda, asah terus kemampuan Anda tanpa merasa congkak dan puas diri. Selain itu, satu hal yang perlu diingat adalah khususnya bagi para siswa, karena kecerdasan tidak dijamin oleh angka yang tertera pada rapor. Mengasah kecerdasan yang sudah dimiliki dan bangkitkanlah keyakinan awal untuk memulai tanpa memiliki rasa rendah diri terhadap siswa-siswa lain yang dianggap lebih pintar. Dengan begitu, kita akan lebih memiliki peluang untuk sama pintar dengan mereka. Kedua, tetapkan tujuan Anda. Tanpa tujuan yang konkret, Anda tidak akan memiliki motivasi untuk belajar dan akan acap kali berasa ragu dengan diri sendiri. Sebenarnya saya ini belajar buat apa? Buat siapa? Tapi dengan memiliki tujuan yang jelas, kita cenderung fokus terhadap satu bidang tertentu, sehingga kecil kemungkinan bagi kita untuk tersasar di bidang yang tidak kita inginkan, karena kita sudah memiliki peta rencana awal yang sudah matang dan jelas. Renungkanlah keinginan Anda, apa yang sebenarnya Anda inginkan. Tujuan tersebut akan membuat Anda lebih bermotivasi, sehingga Anda bisa lebih menikmati proses belajar dan membagi waktu secara jelas. Jabarkanlah tujuan Anda menjadi rencana-rencana yang sederhana. Misalnya, jika Anda mau memperoleh keuntungan 1 juta rupiah dalam 1 bulan, Anda bisa merencana menjual barang atau menawarkan jasa kecil-kecilan, lalu belajar untuk bisa menggapai tujuan tersebut. Tidak usah putus asa ketika ada rencana yang gagal, karena tidak apa-apa menggunakan cara yang berbeda asalkan tujuan akhirnya tetap sama.
Anda harus ingat bahwa prestasi berasal dari aksi dan bukan sekadar proklamasi. Ketiga, nikmati dan ikutilah proses dan prinsip belajar dan jangan menabraknya. Anda tidak mungkin memahami materi tingkat lanjut tanpa mempelajari materi tingkat dasar terlebih dahulu. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencapai hasil yang memuaskan adalah dengan belajar setiap hari secara konsisten. Sebaiknya Anda tidak menunda-nunda, karena mempelajari satu materi semalam membuat otak lelah dan menjadikan hasil belajar tersebut kurang efektif. Belajar setiap hari walaupun hanya sebentar jauh lebih efektif daripada belajar jarang tapi bisa 2 jam atau 3 jam dalam sekali sesi. Untuk mengimbangi proses itu, terapkan strategi yang belajar yang sesuai dengan diri Anda, visual, audio, atau kinestetik. Jangan sampai Anda belajar dengan suasana hati yang kacau dan stres. Istirahatlah sejenak tatkala lelah. Itu bukanlah sebuah kesalahan. Keempat, pelajari cara belajar yang tepat dan efektif. Banyak orang yang belajar tetapi hanya sedikit yang benar-benar sukses dalam proses belajar tersebut. Ketahuilah gaya belajar Anda. Sesuaikan kegiatan belajar Anda dengan gaya belajar tersebut. Jika Anda belajar secara visual, tontonlah video belajar dan buatlah catatan yang menarik, bergambar, dan berwarna. Jika Anda belajar secara audio, dengarkanlah penjelasan dari guru atau mentor dengan telaten dan jelaskan materi yang sedang dipelajari dengan suara lantang. Sementara itu, jika misalnya gaya belajar Anda adalah kinestetik, Anda bisa mencoba menghafal materi sambil berjalan-jalan dan melakukan eksperimen atau percobaan. Belajarlah di ruangan yang nyaman dan fokus dengan cara menyingkirkan segala hal yang dianggap mengganggu seperti gawai dan gangguan lainnya. Saat sebuah materi sedang dipresentasikan, dengarlah baik-baik dan catat itu jika catatan bisa membantu pemahaman Anda. Catatan yang baik tidak harus berwarna, tidak harus mewah dan bergambar, tetapi harus rapi dan bisa membantu Anda memahami materi lebih baik. Saat membaca catatan atau materi, fokuslah baik-baik, kerahkan seluruh panca indera Anda untuk membayangkan materi yang sedang Anda baca. Apapun caranya, manfaatkanlah sumber belajar yang cocok dan tersedia untuk menunjang proses pembelajaran. Apalagi di zaman yang serba canggih ini, internet bisa dimanfaatkan untuk apa saja, di mana saja, dan kapan saja kita inginkan. Kelima, berpikirlah secara kreatif. Kreatif sebenarnya sederhana saja. Kita tinggal memikirkan bagaimana melakukan sesuatu yang sudah ada dengan cara yang berbeda dan baru. Jangan merasa nyaman dengan cara yang sudah biasa Anda lakukan, karena jika terus stagnan begitu, hasil yang dicapai juga akan sama saja. Yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa menjadi pembelajar yang kreatif. Temukan inti permasalahan dan tinggalkan cara-cara usang dengan mengombinasikan ide-ide baru dari unsur-unsur lama yang sudah ada. Lihatlah satu masalah dari berbagai sudut pandang dan cobalah untuk melihat keindahan di setiap kesulitan. Dengan begitu, otak Anda akan menolak segala hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dan Anda akan melahirkan gagasan-gagasan baru. Keenam, jagalah diri Anda agar tetap bermotivasi. Motivasi yang berasal dari diri sendiri adalah bahan bakar paling ampuh agar kegiatan pembelajaran terus berjalan mulus. Kelilingilah diri Anda dengan lingkungan pergaulan yang positif dan manfaatkanlah untuk belajar bersama. Tentukanlah tujuan Anda dan buat sugesti kepada diri Anda sendiri. Tata ruangan belajar Anda supaya lebih kondusif dan nyaman. Beri hadiah kepada diri Anda sendiri setelah berhasil menyelesaikan satu hal kecil. Tanpa motivasi dan tindakan nyata, kita tidak akan mampu berbuat lebih. Oleh karena itu, jika Anda ingin melakukan terobosan dalam proses pembelajaran, menumbuhkan minat dan motivasi belajar merupakan sebuah prasyarat. Terakhir, evaluasilah diri Anda. Apakah Anda sudah menemukan motivasi dan tujuan Anda? Apakah Anda sudah bisa berpikir kreatif? Apakah Anda sudah tahu cara belajar yang tepat bagi diri Anda? Apakah Anda sudah konsisten dan disiplin dalam belajar? Disiplin adalah kunci kesuksesan. Tanpa konsistensi, tanpa disiplin, seberapa banyak teori yang Anda pelajari dan Anda baca atau dengarkan, Anda tidak akan pernah menjadi orang sukses, kecuali jika Anda benar-benar mengevaluasi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Hadirin yang saya hormati, proses belajar adalah proses yang harus dijadikan perjalanan tak terbatas. Bukan sekadar belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus atau ijazah yang memuaskan. Proses belajar yang baik adalah proses belajar yang dinikmati sepenuh hati dan direncanakan matang-matang. Saya sudah menyampaikan cara-cara menjadi pembelajar yang hebat dan efektif. Sekarang, pilihannya ada di tangan Anda sendiri. Apakah Anda ingin mengubah diri Anda dan sukses? Atau Anda ingin terus bersantai-santai menunggu kehidupan Anda anjlok? Selamat menjadi pembelajar yang hebat. Sebelum saya menutup pembicaraan saya kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.